Alhamdulillah Bu sehat. Ya, sekarang kan ceritanya ada tugas PPG ya. Iya Bu. Tugasnya apa sih Bu? Oh gini Bu, jadi kami kemarin itu disuruh untuk identifikasi masalah yang ada di sekolah. Jadi wawancara saya hari ini itu khusus membahas masalah eksplorasi penyebab masalah yang ada di sekolah. Jadi saya minta pendapat Ibu, kira-kira menurut Ibu apa aja penyebab masalah dari masalah yang sudah saya identifikasi. Mungkin kita bisa mulai ya. Oh ya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya Bu ya. Masalah yang sudah saya identifikasi yang pertama itu untuk masalah pedagogiknya, motivasi belajar itu siswa rendah. Menurut Ibu apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah Bu? Jadi masalah pedagogik itu terkait dengan motivasi belajar siswa rendah. Menurut saya, motivasi belajar siswa rendah itu karena siswa belum benar-benar paham. Jadi apa tujuan dari mereka belajar atau apa tujuan pembelajarannya. Jadi banyak siswa yang rata-rata duduk diam di kelas itu menerima materi dari guru saja blank. Jadi dia cuma mendengarkan tetapi dia belum paham. Nah, kira-kira tujuan saya belajar ini apa? Makanya kita sebagai guru itu sebelum memulai pembelajaran itu harus kita uraikan apa sih tujuan kita belajar, apa tujuan pembelajaran tersebut. Nah, selain itu menurut saya dukungan semangat atau motivasi dari lingkungan, terutama itu orang tua atau keluarga di rumah, kemudian juga dukungan dari kita sebagai guru. Sekira seperti itu jawabannya. Jadi guru itu harus memotivasi siswa juga Bu ya? Ya, harus Benar Bu, benar. Kedua, dari jenis permasalahan pedagogik, literasi dan numerasi adalah siswa belum memiliki literasi belajar yang baik. Menurut Ibu ini apa penyebabnya Bu? Jadi literasi belajar itu kan awalnya cuma membaca dan menulis. Tetapi seiring perkembangan zaman, literasi juga berkembang. Jadi bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga menghitung, terus melakukan pekerjaan-pekerjaan, keterampilan, terus penggunaan teknologi. Jadi sudah semakin berkembang. Nah, literasi ini menurut saya itu dia tergantung kebiasaan atau pembiasaan diri pada anak atau siswa. Jadi rata-rata siswa kita karena motivasi belajar rendah, jadi keingintahuan mereka juga sangat rendah. Jadi usaha untuk belajar, usaha untuk membaca atau menulis di sini kan contohnya seperti menulis novel atau apa ya, menulis artikel-artikel ilmiah itu sama sekali siswa kita peminatannya kurang ke situ ya, karena kurangnya membaca tadi. Nah, pada dasarnya siswa kita ini memang dari latar belakang pendidikan yang bisa terbilang rendah. Jadi mereka itu berasal dari keluarga broken home atau rata-rata yang keluarganya amburadul atau kawin cerai. Jadi ini fakta di lapangan ya, kenyataan di lapangan. Jadi apabila pendidikan dasar tersebut rendah, jadi kebiasaan dia untuk membaca, menulis itu sangat minim sekali. Nah, mereka juga kan rata-rata style nomor 1 atau gaya nomor 1, tapi kecerdasan dan keterampilan itu di belakang. Jadi menurut saya seperti itu. Untuk masalah yang ketiga itu numerasi. Tidak semua siswa memiliki minat di bidang numerasi. Menurut Ibu, mengapa hal ini? Numerasi itu adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Jadi kapan kita anak-anak kita atau anak didik kita itu bisa berhitung ketika mereka terbiasa berlatih. Jadi berhitung itu perlu latihan, jadi perlu diasah. Tidak seperti membaca, kita sekali membaca langsung mungkin masuk. Tapi kalau menghitung kan kita harus melatih keterampilan menghitung tersebut. Nah, semakin tinggi tingkatan kelas itu kan kesulitan berhitung itu juga semakin tinggi atau naik. Maka kalau misalnya dasarnya itu rendah, jadi untuk naik ke level berikutnya itu juga susah. Untuk jenis masalah yang diidentifikasi yang kedua itu Bu, mengenai kesulitan belajar siswa termasuk berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini masalah yang saya identifikasi itu adalah masih adanya siswa yang belum bisa membaca. Menurut Ibu, mengapa hal ini bisa terjadi?
Jadi kebutuhan khusus ya, siswa berkebutuhan khusus. Di sekolah kita memang masih ada beberapa siswa itu di tiap tingkatan biasanya 1 atau 2 orang itu belum bisa membaca memang. Jadi menurut saya penyebab-penyebab ini bisa kita identifikasi dari awal. Yang pertama itu anak kekurangan nutrisi. Jadi anak itu pertumbuhannya tidak hanya dilihat langsung dia besar dewasa SMA begini Bu ya. Jadi dari kecil bahkan dari perut pemenuhan nutrisinya itu harus terpenuhi. Kenapa? Karena itu kan nanti akan mendukung perkembangan otak anak. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang rata-rata siswa kita ini berasal dari keluarga broken home tadi, atau yang keluarga yang rata-rata memang kawin cerai orang tuanya. Jadi sebenarnya pada saat masa keemasan mereka 2-8 tahun, bahkan dari kandungan tadi mereka harus dilatih, diajari. Dengan kita berbicara ke anak dalam kandungan itu kan sangat berpengaruh ke otak mereka. Jadi karena kawin cerai tadi, jadi pemenuhan pendidikan dari dasarnya itu sudah tidak terpenuhi Bu. Nah sedikit banyak itu akan berpengaruh juga ke perkembangan anak pada saat ia dewasa. Nah, masalah yang saya identifikasi di sini adalah relasi atau hubungan orang tua dan guru itu masih sangat terbatas. Menurut Ibu, mengapa hal ini bisa terjadi? Relasi antara orang tua dan guru. Jadi kalau kita bandingkan zaman dulu sama sekarang itu sudah sangat jauh Bu ya. Kalau zaman dulu tuh kayaknya guru dekat sekali sama masyarakat atau dekat sekali dengan orang tua siswa. Sedangkan zaman sekarang itu sedikit berjarak. Nah, relasi antara guru dengan orang tua siswa itu memang sebenarnya harus tetap dijaga. Kenapa? Jadi di sini perlu kesadaran antara kedua belah pihak, yaitu orang tua dari anak dan guru itu sendiri. Jadi orang tua harus merasa membutuhkan guru. Jadi segala permasalahan anak, baik itu di lingkungan keluarganya hingga di lingkungan masyarakat atau sekolah, itu bisa dipecahkan bersama guru. Nah kemudian yang kedua itu kesadaran guru itu sendiri. Jadi kita sebagai guru itu bukan hanya mengajar di kelas atau kita cuma berdiri di depan siswa yang berbaris, tidak. Jadi guru itu tugas utamanya adalah mendidik. Nah mendidik itu tidak butuh waktu yang sebentar. Jadi kedekatan emosional antara guru dengan siswa dan guru dengan orang tua itu harus lebih erat lagi. Nah diharapkan di sini guru memiliki kesadaran untuk ingin tahu tentang keadaan siswa. Masalah yang saya identifikasi yang keempat itu adalah guru belum maksimal mengimplementasikan model pembelajaran inovatif. Nah ini saya alami juga Bu. Menurut Ibu, kenapa hal ini bisa terjadi? Implementasi model pembelajaran inovatif. Jadi memang zaman sekarang kita sebagai guru itu harus pintar-pintar juga. Nah untuk memenuhinya, guru tersebut harus update dan upgrade ilmu. Kenapa harus update dan upgrade ilmu? Jadi jangan sampai nanti siswa kita yang lebih pintar daripada kita, kan lucu Bu ya. Nah, makanya update dan upgrade ilmu itu perlu. Jadi seperti mengikuti pelatihan atau kegiatan atau lomba. Di situ kita banyak belajar. Jadi contoh kemarin saya dan beberapa guru lainnya itu mengikuti camp kreatif siswa SMK Indonesia. Jadi di situ kita melaksanakan pembelajaran daring, kita menerima materi terkait judul yang kita pilih. Nah, contohnya kayak kita di bidang perikanan Bu ya. Jadi kita mengikuti lomba misalnya budidaya atau pemijahan ikan lele. Di situ kita diberi materi, kemudian diberikan tugas, dilaksanakan praktek, kemudian kita disuruh mendokumentasikan atau memvideokan kegiatan tersebut, kemudian diupload ke YouTube. Itu saya kira salah satu cara pembelajaran inovatif. Nah, itu saya terapkan di siswa kelas 11 APAT kemarin. Jadi daya serap mereka ketika saya menyuruh mereka membuat video kemudian mempelajari dengan kita berceramah di depan kelas, itu penyerapannya jauh lebih bagus yang mereka menonton video dulu. Jadi kita ikuti keinginan anak zaman sekarang. Nah, di sini juga guru harus bisa menjadi contoh atau model bagi siswa.
Jadi mereka mengikuti gurunya itu biasanya guru yang patut mereka contoh. Nah, ini juga tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan atau proses pembelajaran kita di sekolah. Jadi terkait sarana prasarana juga bisa difasilitasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya kira permasalahan yang kelima terkait materi terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi dan hoax. Itu masalah yang saya identifikasi di sekolah kita itu adalah pembelajaran di kelas belum berbasis hoax. Menurut Ibu, kenapa hal ini bisa terjadi, Bu? Jadi pembelajaran berbasis hoax itu seperti yang kita ketahui, hoax itu singkatan dari high order thinking skill ya. Jadi kemarin kebetulan saya ikut di kelas tersebut di Sumbawa tentang hoax. Jadi beberapa teman saya juga ikut. Hoax itu memang kita dilatih itu dari awalnya ya, kita disuruh buat LK ya, nanti pada akhirnya muaranya ke soal-soal hoax. Jadi soal hoax itu kan ya seperti soal-soal sekarang. Soal-soal sekarang itu berbeda dengan soal-soal yang dulu ya. Sekarang kita lebih banyak menganalisa, jadi tidak menjawab langsung apa pengertian ini atau ciri-ciri ini, tidak. Jadi kita kebanyakan diberikan soal menganalisa. Di sini kita memang diajarkan untuk belajar berpikir tingkat tinggi, ya, berpikir tingkat tinggi dan memiliki keterampilan atau keahlian. Nah, memang rata-rata siswa kita, guru kita memang belum banyak yang paham tentang ini. Nah, kesalahannya di mana sebenarnya? Jadi rata-rata setelah kita kembali dari diklat, bukan hanya diklat hoax Bu ya. Jadi diklat-diklat yang lain itu kita tidak difasilitasi lagi untuk menyampaikan ilmu yang kita peroleh pada diklat ke teman-teman yang lain. Saya kira itu perlu. Jadi kita tidak boleh masa bodoh dengan hal ini. Nah, kegiatan-kegiatan yang mendukung itu contohnya juga kegiatan musyawarah guru mata pelajaran. Jadi MDMP itu harus dilakukan. Jadi bisa saja setelah kita diklat kita langsung menyampaikan ilmu yang kita peroleh ke teman-teman yang lain, ke guru-guru yang lain. Tetapi bisa juga mungkin nanti pada akhirnya itu kita bahas pada kegiatan MDMP di sekolah. Saya kira seperti itu. Permasalahan yang saya identifikasi yang terakhir dari jenis permasalahan pemanfaatan teknologi, inovasi dalam pembelajaran itu, yang saya identifikasi adalah guru belum maksimal memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Menurut Ibu ini apa penyebabnya? Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu belum maksimal karena tidak dilakukan pemerataan menurut saya. Jadi kita itu kan butuh laptop, butuh LCD, butuh proyektor. Jadi maunya saya sebenarnya di tiap jurusan itu ada. Jadi kita tidak perlu ke satu jurusan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi nanti misalnya pada saat mengajar, kita sudah mau mengajar, oh ya di jurusan apa? Agribisnis perikanan air tawar misalnya sudah ada LCD-nya, ada laptopnya, ada proyektornya. Jadi kita tinggal bikin giliran ya Bu ya untuk bertukar ganti pemakaian seperti itu. Jadi di sini yang paling penting adalah pemenuhan sarana prasarana. Jadi sekolah itu bisa memfasilitasi media-media atau alat-alat teknologi tersebut sebagai media pembelajaran kita. Selain itu juga mungkin bila perlu dilakukan pelatihan-pelatihan juga kan. Tidak banyak loh teman kita yang bisa menggunakan alat-alat tersebut ya. Mungkin masih banyak teman kita yang belum lancar menggunakan laptop, sedangkan kita butuh itu untuk zaman sekarang ini. Jadi saya kira pelatihan perlulah sekali setahun atau 2 kali setahun untuk guru-guru kita. Saya kira seperti itu ya. Nanti lain kali mungkin kita bisa sharing ilmu lagi. Jangan bosan dengan saya lah. Oh iya lah Bu, semoga tetap terbuka buat saya Bu ya.